Ada akun-akun tuh yang ngejual jasa AI, tapi AI-nya itu bikin foto-foto telanjang. Oh, jual apa? Satu lagi, deepfake ya, deepfake. Iya, deepfake, deepfake, Deepfake bener. porn itu kan juga gila tuh kalau lu. Ini gue diceritain kemarin. Ada websitenya apa gitu. Jadi kayak artis-artis gitu ditempel ke video-video orang. Maksudnya yang orang ada pornnya yang biasa, itu Hmm. mukanya ditempel ke muka artis dan bener-bener kayak asli. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gua Andri dan episode kali ini gua kedatangan Bapak dari Asah Pola Pikir. Hah, kok gitu sih? Sip. Pak Uin. Gitu. Halo, halo semuanya. Apa kabar, Bro? Sekarang kita ketemunya Kabar jarak baik. jarak jauh dulu lah, Bro ya. Iya, iya, kabar baik, kabar baik. Iya. Gimana, Bro? Bisnis yang itu. Lu kan sekarang lagi bikin aplikasi tuh. Hmm. Oke, oke. So far so good sih. Gue udah launch 2 bulan ya. Jadi gue baru launch, 2 bulan setengah masuk 3 bulan. Hmm. Android-nya, terus yang iOS-nya bulan depan. Hmm. Terus ini lagi masa-masanya ngumpulin ini supply kontennya aja sih. Jadi gue kerja sama narasumber atau enggak sama perusahaan yang bisa provide knowledge yang oke Hmm. dimasukin ke dalam app-nya. Tapi Hmm. masih early banget lah, bro. Ini juga masih ngumpulin feedback dari user sih. Iya, 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 iya. Hmm. Tapi lu ini bro ya, yang gue lihat ya. Tapi lu kepikiran tuh ada gue nggak hanya harus ngonten doang di TikTok atau di Instagram. Gue juga lihat tuh sekarang lu mulai aktif juga di Twitter, suka nongol tuh lu tuh komenin apa gitu Iya, iya. yang aneh-aneh kan. Iya, 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 benar-benar. Ya kan lalu YouTube lu Lagi naik, bro. apanya lagi naik? Naik kan. Maksudnya, apalagi kalau lu taruh video, video kan salah satu yang mereka agak push ya di Iya Twitter. di Twitter betul. Jadi kalau nggak ngepost sana agak sayang, karena lagi naik juga kan. Iya sih, bener 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 bener. Mm-mm. Cuman Twitter kan lagi kacau bro. Kemarin kan itu dibatasin kan. Orang akhirnya sekarang Iya, kalau lu unverify, lu akhirnya cuma dikasih 1.000 tweet doang dalam sehari bro. iya, iya. Kalau verified berapa ya? 6.000. 10.000 deh kalau nggak salah. Di level ribuan sih. Tapi kalau dihitung itu tuh kayaknya dia udah lihat rata-ratanya juga deh dari big data dia, rata-rata user pakainya berapa. Hmm. Dia ngambil di rata-rata itu, di limitnya itu. Jadi kayaknya nggak mungkin juga. Maksudnya kita kayak mestinya masih dalam kerangka kebiasaan kita. Nggak mungkin tiba-tiba pas kita scroll, Hmm. udah mentok nih. Kayaknya dia udah lihat rata-ratanya sih. Nah, cuman yang lucu gini, itu pas hari H itu kejadian ya. Gue pas Hmm. buka Twitter, gue nggak Twitter gue nggak bisa ngupdate bro. Katanya cannot retrieve Twitter kan. Dan ternyata banyak juga yang ngalamin tuh. Pas hari H itu update tapi belum diumumin nama si Elon Elon Musk tuh. Oh, Itu error dong. Tapi iya, karena limit atau error? Gue Error karena berarti. gua nggak tahu karena limit atau error, tapi ternyata yang lain juga mengalami hal yang sama kan. Jadi nggak cannot retrieve tuh. Gue nggak kalau gue tarik ke bawah gitu, itu nggak mau nge-refresh Twitternya. Oh, error tuh. Gue nggak ada gituan sih. Oh, Masih normal-normal. lu nggak ngalamin ya. Terus akhirnya kan paginya kan lihat tuh tweetnya Elon Musk kan dibatasin kan. Awalnya itu cuma 600 ya kalau yang unverify kan. Yang Iya, verify iya, enam iya. ribu. Terus dinaikin. Ini deh jadi 1.000, ini 10.000. Iya, lewat sehari ya, lewat sehari dinaikin kan. Iya, iya, iya. Itu lucu banget sih. Aduh, rubahnya juga saya enak jidat gitu ya. Iya. Tapi katanya sih itu disebabkan juga karena kan Twitter itu kan API-nya itu kan lumayan ini ya free ya. Jadi orang tuh suka scraping juga dari Twitter kan. Nah, itu katanya kalau itu ini baru dugaan doang sih. Itu yang bikin servernya Twitter tuh jadi bengkak juga akhirnya. Kayak bot-bot gitu kan suka banyak kan akun-akun manifest gitu kan yang akunnya bot sebenarnya. Iya bener. Karena chat GPT gitu-gitu kan semua buat pelajarin si usernya juga narikin semuanya kan. Semua Iya. tweet yang ada kan dari satu user gitu. Ini tapi juga pasti terjadi di sosmed lain gak sih? Maksudnya kayak si IG gitu atau TikTok mestinya sama ya problemnya. Harusnya, Ya, kan? tapi kayaknya nggak sampai sebebas Twitter nggak sih? Ingat ke Hmm. zaman-zaman BlackBerry pun kita nggak perlu pakai Twitter for BlackBerry kan? Ada Uber Twitter, ada aplikasi-aplikasi yang kita bisa nge-tweet. Oh, iya, iya, iya. Pas BlackBerry dulu ya. Iya kan? Temen gue Iya, nggak iya, pakai nggak pakai Twitter for BlackBerry loh, pakainya Uber Twitter. Yang apa kalau nge-retweet, retweetnya sih dikomenin. Yang akhirnya iya. ke tweet. Iya kan? Dulu nggak bisa retweet, Iya, cuma iya. bener-bener retweet doang. Tapi kalau dulu tuh retweet sebelum
huruf RT-nya tuh lu bisa komenin. Yang akhirnya sama Twitter kan dibikin quote tweet kan. Oh iya benar benar benar. Iya, saking Benar. saking opennya itu dulu Twitter. Lu pakai Twitter lama nggak? Maksudnya dalam keseharian lu berapa lama? Sejam, setengah jam kalau lu lihat Wah, rata-rata setiap hari. gua kagak ngeliatin sih. Tapi gue Twitter tuh paling gini. Gue kan biasa kalau ngecek handphone, biasa gue buka IG dulu. Oke, ada apa? Udah kelar. Twitter gue buka. Twitter gue buka ada apa? Udah. Nggak sampai yang consume time gue sekali buka tuh bisa sampai 30 menit. Enggak sih. Oh, oke. Paling akumulasinya aja Iya, 15 menit, 20 menit iya, sehari gitu ya. iya. Gue nggak sampai yang selama itu buka terus-terusan. Oh, lihat gede apa gitu. Enggak sih. Gue kalau Enggak. ngecek itu setengah jam. Misalkan bisa lihat tuh app yang kita punya screen time di app yang mana I- aja. Twitter gue Iya. setengah jam sampai 40 menit. Ya, Oh, ya. lu, Ya itu lu keseharian sih. Maksudnya satu nge- harian penuh kan tiap berapa hmm. lama buka gitu kan iseng. Buka lihat si Elon lagi ngomong apa gitu kan. Elon Iya. terus nih paling atas. Oh, lu nge-scroll scrollin ya. Iya. Iya, masih masih. Cuma kan akhirnya Gitu. gara-gara ini kan akhirnya orang jadi ini nih, terutama yang memang ini ya, yang dia influencernya di Twitter kuat banget kan. Akhirnya kan ketika mereka ngepost sesuatu atau bikin thread kan akhirnya jadi engagementnya jadi susah bro. Kalau orang dibatasin kayak gitu kan. Oh iya. Oh iya benar. Ya juga sih. Iya kan? Jadinya batasi yang tadinya bisa banyak gitu ya. Hmm. Hmm. Nggak jadi susah karena yang biasa pada bikin konten di Twitter pada teriak-teriak tuh, waduh gimana nih kalau bikin thread panjang nggak udah nggak bisa. Bisa, tapi engagementnya pasti akan hancur, nggak akan Iya, iya. iya. Ya di satu sisi mungkin sih Berani ya, Elon Musk berani banget ya. Karena lu di skala yang global kayak begitu langsung ngerubah gitu secara drastis tanpa iya. piloting dulu satu negara itu hebat loh. Berani banget gitu. Itu Atau kan memang efeknya gede banget atau tuh emang kalau salah. atau emang buat dia Twitter itu ya memang buat having fun doang aja kali bro. Iya, iya, iya bisa juga. Bisa juga. Dia nggak peduli juga. Dia nggak Dia mau peduli. ngapain ya dia lakuin aja gitu ya. Kemarin tuh gue baca ya Elon Musk itu seperti ini tuh gak. Dia bikin wahana permainan, nyuruh orang datang masuk main di wahana permainannya, tapi di saat bersamaan ketika orang-orang pada datang ke wahana permainannya, dia usir-usirin itu orang supaya cepet-cepet pergi. Maksudnya di Twitter, bro. Oh, maksudnya ini apa nih? Wahana permainannya apa? Wahana permanen itu Twitter. Orang suruh Oh, masuk masuk ke oke. wahana permanennya. Oh, Suruh iya, main di iya. Twitter kan. Tapi di saat yang bersamaan dia juga nggak pengen orang-orang ini lama di Twitter di wahana permainan ini suruh diusir-usirin supaya Diusir-usirin. lu cepet-cepet pergi gitu. Aneh. Analoginya gitu ya. Iya. Masalahnya kan kalau orang bikin sosial media kan pengen supaya ini kan consuming time-nya kan makin tinggi kan. Dia enggak kan jadinya kalau kayak gitu. Iya, iya, iya. Benar-benar. Malah sebenarnya membatasi metriknya dia kan. Kan itu kan performa dia tuh per tahun. Iya. Pasti Atau kan kok oh, atau naik, naik terus kan. Malah dia batasin. atau kalau nggak dia emang mau jualan centang biru doang kali. Ya atau nggak pertimbangan cost. Dia benar-benar cuma efisiensi, yang penting profit. Ini kan ngefek ke costnya ya. Mungkin di sisi server gimana gitu. Iya. Tapi Hmm. ya yang gua pernah baca ya Twitter itu kalau nggak salah tuh usernya seluruh dunia itu sekitar akunnya yang terdaftar ya kata tuh sekitar berapa miliar gitu deh. Jadi emang banyak banget. Tapi dari user yang sebanyak itu Twitter tuh nggak pernah atau nggak bisa sampai sekarang tuh gimana caranya tuh bisa make profit. Dari sampai inilah sampai si Elon Musk gantiin kan. Iya, iya sampai Elon Hmm. Musk akhirnya gantiin. Itu miliaran loh bro usernya loh. Yang gila ya. Itu botnya berapa banyak tuh bro. Iya, Tapi kalau sekarang kita lihat Elon Musk yang dia pegang sekarang sama yang dulu memang drastisnya jauh banget sih. Dari karyawan, motongnya kan 80%. iya, Terus dari fitur, itu bisa aja ada 5 sampai 7 fitur baru yang benar-benar impact-nya gede gitu ke Twitter. Jadi kayak jauh banget sih. Kalau lu benar-benar bandingin gitu ya, by table, di list down, jauh sih. iya, Jauh banget. iya, iya, Elon iya, Musk berhasil. iya, iya, iya. Tapi ya, ya sebenarnya kan akhirnya kita jadi yang udah terbiasa bermain Twitter kan akhirnya merasa terganggu kan dengan kadang-kadang perubahan-perubahan yang tiba-tiba kayak gitu kan. Hmm, benar, benar, benar. Iya, cuman ya Yes, yes. pada intinya jangan bergantung ke satu platform sih. Iya, anytime ya. Anytime lu nggak tahu kan apa yang akan terjadi gitu, perubahan apa di platformnya. Iya, makanya nggak Harus bisa, fair, nggak fair bisa. di semua. Hmm.
Tapi ngomong Twitter ya, kemarin tuh gue sempet lihat tuh ada yang raise concern tentang ini bro. Jadi ada akun-akun tuh yang ngejual jasa AI, tapi AI-nya itu bikin foto-foto telanjang. Oh, jual. Iya, jual Kok bisa jas, gitu? ngejual Misalnya, jasa. Jadi gini ah, nih, misalnya nih lu ada siapa lah ya, misalnya nih, gue ada foto cewek nih, entah dia kenal atau mungkin artis atau selebriti lah ya. Gue pengen dong hmm. gambar cewek ini nih udah diedit jadi telanjang, jadi bugil. Oh, Dan itu dijual jasanya bro. Mereka tuh kayak buka grup-grup Telegram juga gitu. gila. Pakai AI bro. Iya, iya, iya. Tapi I wonder pakai apa ya? Ya itu mereka yang develop sendiri pasti ya. Karena kan kalau kayak Midjourney yang available sekarang, yang lu bisa main edit dengan mulus, itu kan begituan udah difilter semua kan. Iya, 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 iya. Semua yang porn related udah difilter lah. Hmm. Gila ya. Udah kayak apa? Satu lagi, deepfake ya? Deepfake. Iya, deepfake, deepfake. Deepfake porn itu kan juga gila tuh kalau lu ini gue diceritain kemarin ada websitenya apa gitu. Jadi kayak artis-artis gitu ditempel ke video-video orang. Maksudnya yang orang ada pornnya yang biasa, itu Hmm. mukanya ditempel ke muka artis dan bener-bener kayak asli. Hmm. Gila kan? Itu kalau kita tarik 10 tahun, 20 tahun lagi sih, wah gila sih. Halus Siapapun banget. bisa ditempel gitu kan dengan Iya, halus gitu. halus banget editannya. Iya, iya, iya. Maksudnya nggak kebayang sih, maksudnya kayak 10-20 tahun lagi ya. Pasti banyak banget sih varian kejahatan yang bisa dilakukan. Karena ini aja udah mulus kan. Iya, Susah cuman gitu loh, orang biasa susah bedain. cuman kan gini bro. Problemnya adalah kan sekarang kan orang kan ngepost foto ke publik ke sosial media itu kan udah suatu hal yang common ya. Bukan, Hmm. bukan kalau dulu kan gini, dulu deh misalnya ya, kalau kita lagi mau PDKT sama cewek, zaman dulu tuh belum ada sosial media, kita misalnya mau punya fotonya, kadang-kadang kan mau dapetin fotonya ya setengah mati kan bro. Kalau lu udah Hmm. either lu udah pacaran sama dia, lu berharap bisa dapetin fotonya, lu simpen di dompet, atau kalau enggak, lu ini kan, lu cari tahu lewat temennya, mintain fotonya, lu simpen. Tapi kalau sekarang kan lu suka sama cewek, lu nggak kenal, nggak ketemu sama dia kan lu dengan gampang lu save kan bro. Dan ketika lu save itu kan, nah itu foto orang-orang atau foto cewek-cewek ini kan nggak pernah tahu akan dijadiin apa bro. Iya benar-benar. Dan itu susah ditangkal loh. Iya, karena Gimana? lu gimana nge-trace-nya, orang udah nge-save, orang udah screenshot, kan lu nggak Terus tahu dia siapa. tempel ke video, ke foto, terus dia tembak aja di online. Udah, lu gimana ininya hilanginnya? Iya, lu udah nyebar kemana-mana. Lu kan nggak bisa, lu kalau udah jadi ini kan udah masuk ke digital gitu kan, lu udah nggak bisa stopin lagi kan. Ya mungkin secara publik nggak nongol lah, udah ada yang di take down. Tapi kan lu nggak bisa kontrol orang-orang yang mungkin nyimpen di handphonenya lah atau ada yang nge-save kan. Iya benar, benar-benar. Itu benar-benar nggak kebayang sih. Kontrolnya akan susah sekali sih. Susah loh, ya. Iya Itu salah bro. satu kejahatan yang benar, yang agak agak bingung juga gimana handle-nya. Iya. Dan Karena gua, digital kan begitu lo udah tembak, ya udah itu akan ada di sana hmm, terus gitu. hmm. Iya. Dan andai kan misalnya mau dijadiin hukum gitu ya, ada payung hukumnya, itu mau gimana bro? Iya mau gimana? Bener-bener, bener lo bilang. Iya kan? Kacau di dunia nih bro. Iya. Kalau kayak misalnya sekarang website-website porn itu kan diblok sama pemerintah kan, sama Kominfo kan, lu nggak bisa akses ya, bisa sih akses pakai VPN, tapi maksudnya secara Aja normal, iya orang ya, VPN, iya, bener. iya, iya kan Hmm. secara secara normal kan lu nggak bisa akses. Nah tapi kan Hmm. kalau ini kan lu bikin sendiri lu. Iya makanya bener-bener bener. Bener. Maksudnya kalau tadi kayak tadi bilang misalnya bilang oh ya udah diblok aja semua website yang terkait kayak gitu nggak bisa tuh VPN di mana-mana bro. Semua orang pasti pakai VPN kan. Iya. Tetap tembus aja pasti. Heeh. Ini bakal, Iya. ya ini bisa jadi bakal kejahatan baru sih ini kalau menurut gua. Benar-benar. Ngeri loh. Dan Ngeri ngeri ngeri. Dan gua, bisa merusak merusak reputasi orang gitu. Jadi maksudnya kayak oh hmm, ini ada satu artis lagi naik nih terus tiba-tiba tempel aja tuh ke video terus sebarin gitu kan. iya. Kalau Tanpa ada tahu tuh benar atau enggak tuh bisa merusak dia langsung kan.
Iya, iya. Lu apa ya? Revenge porn tanpa perlu lu memang udah pernah ini ya having sex sama itu orang. Oh iya, iya, iya. Kacau sih, kacau, kacau, Itu kacau, serem, kacau. itu serem banget, bro. Kan yang kayak gini deh, kayak kemarin juga ada yang bikin videonya Donald Trump, bukan video, gambar Donald Trump diedit pakai AI, lagi ditangkap lah, masukin penjara segala macem. Aduh, gue sih ngerinya bro ya kalau misalnya ya, tapi gue belum lihat ya, arahnya ke sana sih. Tapi kan kita kan mau kayak misalnya mau pemilihan umum ya. Kadang-kadang kan narasi-narasi kayak gitu dipakai kan orang yang tidak paham akan gampang banget percaya bro. Iya, iya bener. Banyak orang-orang yang di level dia lihat dia langsung ingin mentah-mentah gitu tanpa tahu itu bener atau enggak kan. Mm-mm. Iya, Ngeri loh bro. Gue sih, ngeri, ngeri. Nggak kebayang ya, iya. gimana tuh cara tackle-nya tuh. Mm. Karena gue sih jujur gue pakai AI, terutama ChatGPT ya. Hmm. ChatGPT sih buat gue membantu banget untuk copywriting. Tapi kalau buat gambar-gambar gue memang masih belum gitu pakai sih, karena gambar sendiri kan juga masih abu-abu kan. Ada gambar-gambar yang kita pakai ternyata style gambarnya ini nih ada orang yang memang memang ini orang nih memang ada pelakunya, ada memang si kreatornya. Tapi karena AI ini ngambil scrapping dari mana-mana ya udah diambil dari, tapi ya itu mirip banget sama karya ini orang gaya gaya gambarnya. Hmm. Kalau AI gambar Photoshop beta tuh gue udah sering pakai. Oh, lu pakai Photoshop Beta? Pakai. Jadi kayak ada foto terus gue mau benerin nih buat album pribadi gitu ya. Hmm. Ya digedein terus ganti bajunya warnanya apa. Itu benar-benar oke banget sih menurut gue. Cuman ya itu kalau misalnya nih bagian baju gue nih gue pakai kutang gitu ya. Terus gue eh, misalnya ganti dengan kutang yang lain, dia langsung kayak ada warningnya. Oh ini nggak boleh, ini di luar ketentuan karena kan apa nudity kayak gitu kan. Ada sedikit kelihatan kulit nih. Walaupun ini cowok, pokoknya dia kayak bener-bener udah dikerangkain gitu. Jadi proper lah si Photoshop beta. Oke. Tapi kan berarti dia punya kemampuan itu kan. Lu bayangin kalau ada orang yang bikin program kemampuannya sama dia nggak pakai protection gitu. Berarti kan unlimited tuh. Iya, itu kan ya. Itu Makanya. kan itu kan yang ngeri ya. Iya itu yang ngeri. Yang ngeri. Tapi menurut lu Dan bro ya, sebaiknya dia jangan hmm, gitu doang. hmm, Crop-crop doang. iya, karena gampang banget bro. Yang Ya. mungkin dulu orang susah karena pakai Photoshop, kan semua orang bisa pakai Photoshop. Tapi kan sekarang pakai tinggal klik 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 doang, atau pakai di handphone cuman tap 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 udah jadi. Iya, bener. Bener itu gue edit-edit gitu juga paling 1-2 menit cuman di drag, kursornya udah milih. Terus tinggal kasih ininya aja promptingnya mau apa. A, B, C nanti ada pilihnya opsi 1, 2, 3. Hmm, Nggak hmm. usah pakai edit bro, cuman gitu doang. Sama yang Tapi penting bayar subscription-nya per bulan tuh. iya Berapa sih, ratus ribu. soal berbayar benar-benar. Tapi Iya. tapi ya bro, menurut lu nih AI ini bakal larinya sejauh mana bro? Kalau yang lu lihat nih. Kalau yang gue lihat, ini bro yang paling ngeri tuh yang AI-nya udah masuk ke, kan si Tesla kan bikin Tesla robot. Ya. OpenAI kan invest ke startup robot. Nah, itu menurut gue yang titik perubahan besarnya pada saat si robot ini, kan sekarang dia udah bisa melakukan aktivitas tuh, kayak ngangkat barang. Kayak kemarin ada yang bisa dia cuci piring, gosok-gosok. Itu kan masih kasar tuh. Mungkin dalam 5 tahun, 10 tahun tambah halus kan. Begitu dia bisa lakukan aktivitas halus kayak manusia, menurut gue itu akan semua pekerjaan bisa di-replace total sih. Robot yang dalamnya AI kepalanya. Semua bro. Dari Sem- yang jualan di jalanan, dari yang jaga di hotel, dari pembantu rumah, ya semuanya performanya jadi maksimal. Dia bisa dikontrol dengan mudah, ya karena kan 24 jam ya, dia kan robot. hmm, Terus lebih baik dari manusia. Itu semuanya menurut gua. Kalau sekarang kan yang kelihatan kan, oh yang kreatif nih dia si AI-nya kayaknya lumayan apa yang misalnya kayak video editor, foto iya, editor, iya, iya, iya. tiba-tiba orang bisa pakai AI aja menggantikan yang mereka capek-capek harus kerjain ternyata pakai AI gampang banget. Tapi gue pikir akan ke semua sih dalam 10-20 tahun lah bro. Kayaknya sih akan begitu sih. Begitu Hmm, masuk ke dalam badan manusia ya. hmm, 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 hmm. Tapi berarti akan banyak orang yang kehilangan pekerjaan dong kalau gitu. Iya, makanya ini nyambung sama si ini. OpenAI punya
founder si siapa Sam Altman, salah satu foundernya, Hmm. dia itu lagi bikin startup bola mata, bro. Taruh bisa cari tuh, menarik. Bola mata. Heeh. Jadi dia raise fund lumayan gede, puluhan juta dolar kayaknya atau ratusan juta dolar dari tahun lalu. Dia raise fund untuk startup bola mata ini. Jadi dia punya hipotesis itu adalah nanti ketika semua robot ini sudah, maksudnya kayak 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, ketika robot udah di mana-mana, udah kayak manusia, itu satu-satunya cara untuk bisa bedain robot dan manusia itu lewat bola mata. Jadi nanti misalnya, oh ada satu area yang nggak boleh dimasukin sama robot misalnya. Begitu Hmm. ada yang datang, yang bisa bedain tuh dari luar itu ya si bola mata itu. Dia punya ini ya pemikiran dia. Nah makanya dia bikin startup bola mata ini. Sampai dengan sekarang nih, dengan kalau nggak salah dia udah ngumpulin berapa ratus ribu bola mata deh. Jadi maksudnya dia pergi ke kota-kota di seluruh negara termasuk Indonesia. Indonesia Hmm. dia juga pergi loh. Dia Yang kayak kemarin bawa kemarin kemarin dia datang kan? eh enggak, dia bukan yang dia datang, tapi timnya dia udah ke Oh. Indonesia ke kota-kota kecil. Oh. Itu orang-orang matanya di scan bola matanya. Nah, targetnya tahun ini kalau nggak salah berapa ratus juta bola mata deh. Jadi dia punya big data bola mata manusia supaya nanti dia bisa itu bedain. Jadi kalau orang bikin robot nih, dia akan bisa scan dan tahu oh ini orang, oh ini robot. Karena mungkin yang lainnya kan akan susah ya. Maksudnya kayak kulit kan makin lama makin real. Terus kayak semuanya gitu. Maksudnya fisik robotnya kan nanti lama-lama tambah halus, tambah kayak manusia kan. Itu salah satu yang dia bilang tuh bisa bedain akan di bola matanya. Menarik Wajib. kan? Berarti Gokil loh itu. ber, Nggak tahu berat. tuh betul nggak dia punya teori. Iya, 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 iya. Temen, nanti penggunaan bola matanya ini kan yang belum tahu kayak gimana kan? Apakah manusia dipakein bola matanya kan atau gimana? Maksudnya di Kan tadi oh kan, bola mata apa apa kan gitu. iya bola matanya kan katanya kan untuk bisa membedakan ini AI, Android Ah, lah ya, Android atau ya. manusia beneran kan? Berarti kan Hmm. bola mata ini harus kita pakai dong sebagai manusia biar tahu. Oh enggak. Jadi dia nanti misalnya mau masuk ruangan nih, dia Hmm. ada scanner yang mata kita di scan. Oh ternyata lu robot nih. Oh ternyata lu orang. Oh, Jadi oke. itu yang katanya kalau mata Iya, ini iya, tuh iya. nggak bisa dibohongin. Iya, iya, Tapi iya. no one knows ya. Siapa tahu nanti robotnya juga bisa pasang bola mata manusia ya. Ya kan? No one knows kan. Iya, gila. Berarti, Menarik loh. Ini berarti 20 iya, 30 iya, tahun ke depan menurut gue. iya, tapi berarti peluang kita bisa lihat benar-benar ada Android itu ya nggak lama lagi, bro. Iya, nggak lama lagi. Makanya si Elon Musk kan tiap kali kalau di interview dia ngomong kan, kita akan butuh Universal Basic Income, UBI. Ada tuh, jadi maksudnya dia nanti 20 tahun lagi akan ada orang-orang yang udah pasti memang dia nggak bisa dapat kerjaan. Semuanya udah diganti. Robot cost-nya udah murah. Robot kerjanya lebih bagus, bisa 24 jam. Dia nggak bisa dapat kerjaan nih buat dapat uang. Nah, dia dapat Universal Basic Income. Jadi minimal dia bisa hidup deh, bisa beli makanan buat buat hidup. Jadi nanti orang-orang di level bawah seharusnya dapat UBI. Itu argumennya si Elon Musk tuh. Hmm, Kan ya susah sih, susah ngomong sih. Ntar mesti lihat lagi tuh gimana tuh. iya. Masalahnya itu bisa nggak diimplementasiin di setiap negara kan? Iya, nggak semudah itu ya implementasinya. Iya. Terus nanti yang menarik transisi robotnya, bro. Begitu cost robot lebih rendah dari manusia, transisinya itu pasti akan banyak negara yang resisten, yang tipe-tipe negaranya apa ya nggak bisa adaptasi berubah dengan cepat. Maksudnya orang-orang yang tergantikan itu resistensinya pasti gede tuh. Ada zaman nanti ada tahun-tahun yang resistensinya besar terhadap perubahan ke robot. Yang robotnya kosnya udah lebih rendah dari manusia, dari Hmm. performanya tinggi gitu. Ya, Ya kan? kita Kalau kita pabrik gitu kan, iya, iya. Emang gini, restoran. kita kan sebenarnya juga mengalami shifting itu kan ketika smartphone itu ada kan. Ada Iya. pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya kan atau industri-industri yang akhirnya digantikan karena adanya smartphone kan. Tapi itu pun sebenarnya nggak kita alami secara signifikan yang tiba-tiba jebret gitu kan. Karena mungkin sekarang everyone using smartphone, bro. Tapi kan Iya. ketika ada Android, Android ini kan seperti manusia kan, yang kita bukan digenggam sama tangan kita nih, bro. Itu tuh, wah, gua mungkin Nah, itu pikiran gue jauh betul. kali ya. Tapi kan kita kita sering nonton film science fiction lah ya. Manusia akhirnya kan Iya. merasa tersisihkan sama robot, akhirnya perang sama robot kan. Tapi akhirnya kalah kan.
Iya benar-benar. Kalau dulu setiap kali transisi, misalnya zaman Industrial Revolution atau misalnya Internet Revolution itu pada saat transisi komplementer. Jadi maksudnya, oh ada mesin nih, yang tadinya kita manual, kita jadi pakai mesinnya. Iya, Kayak gitu kan. Sesuatu yang, oh ada software nih, kita jadi pakai softwarenya. Pekerjaan yang lama, yang nggak efisien digantiin sama software, kita bisa pakai. AI sekarang masih komplementer, tapi hmm. ketika udah masuk ke badan manusia, dia bisa gantiin kita bukan komplementer menurut gua. Iya, Bener-bener ganti. bener gantiin lu digantiin. Iya. Ini kalau lu buka restoran deh, terus ada robot costnya lebih rendah dari manusia. Terus robotnya bisa 24 jam jaga. Ya otomatis tuh akan ada preferensi ke robot juga kan. Iya, Buat jaga tempat lu, jaga kasirnya, simpen stok di gudang gitu kan daripada pakai manusia masih ada banyak resikonya kan. iya. Waduh, gila. Ngobrol Hati-hati. menarik. Tapi apa ya? Ya gimana ya? Siap nggak siap sih tapi ya. Cuman mungkin Iya. kalau di kita lah ya, kalau misalnya gue ngomong konteksnya di kita, kita mungkin ngikutin nih bro ya. Ada chat GPT atau ada apa kita kan berusaha untuk beradaptasi secepat mungkin lah biar kita nggak ketinggalan kan bro. Tapi masalahnya adalah yang susah atau yang late adopter ini kan lebih banyak bro dibandingin yang mungkin kayak kita yang early adopter kan. Mereka nih gue takutnya chaos aja sih bro. Bisa chaos menurut gua sih. Maksudnya bisa di masa transisi itu ketika yang Mhm. kayak tadi misalnya bisnisnya tuh dia preferensinya udah bukan manusia, gua udah robot aja. Nah, nanti begitu itu jumlahnya banyak, nah kan banyak nih yang nggak ada kerjaan. Nah, itu pasti ada bentrokan tuh. Atau nggak paling pemerintahnya bantu jagain sih. Oke, pokoknya robot per satu bisnis, robot 50% manusia. Jadi lu bisa tetap membuka lapangan kerjaan kayak gitu-gitu kan. Paling di Hmm, kerangka peraturannya yang nanti ya bakal diatur. iya sih. Tapi Bisa bantu biar nggak chaos. iya, iya. Tapi ngeri loh bro. Lu gila. Gue nggak bisa ngebayangin Android itu bener-bener happens real loh. Ya, terjadinya di zaman ini, maksudnya di zaman kita hidup ini, di 10, 20, 30 tahun ke depan ini kan terjadinya. Gila ya. Iya, iya, iya. Gue gue baca Dragon Ball, nonton Dragon Ball kan ada Android yang menghancurkan bumi sampai Goku dan kawan-kawan aja kalah kan. Saking sekuat itu kan Androidnya kan. Dan Android itu Ya. kan kalau di Dragon Ball kan dibilangnya emang karena mereka robot, mereka nggak bisa capek. Sedangkan kalau yang lain itu kan stamina lama-lama habis kan. Iya, Iya, benar-benar. iya, itu dia tuh bro. Wah, itu Itu sih. kayak itu Google punya ini. Jadi si Elon Musk itu pada saat dia lagi bikin chat GPT, dia kan pokoknya dia ada masa di mana dia ketemu sama foundernya Google. Nah, foundernya Google itu punya mimpi dia bikin digital god. Jadi digital god ini ujungnya ketika dia tahu semua hal dia tahu dan dia tahu apa yang benar, apa yang salah. Jadi dia yang akan govern semuanya. Nah, itu impiannya si founder Google. Nah, Elon Musk bilang, kalau misalnya menurut dia, lu punya digital god gitu malah merusak semuanya. Jadi menurut dia seharusnya nggak kayak gitu. Akhirnya dia kan ada beberapa inisiatif kan, dia bikin terus GPT, dia bikin versinya dia sendiri lah. Tapi pada saat dia ngomong sama si Google punya ini, si Google punya founder tuh punya kepercayaan itu, bro. Jadi paling benar ada satu digital god yang akan govern semuanya, even the AI. Jadi yang dia kayak masternya gitulah, dia ngerti semuanya, mana yang benar, mana yang salah gitu. Harus kayak gimana. Hmm. Nah, cuman gini bro ya, digital god itu bro. Tadi kan mengatur segala sesuatu lah ya. Wah, ah. Tapi kan yang kontrol itu digital god siapa bro? Google lagi kan? Ya makanya, makanya bro. Benar, makanya kayak ini kan kemarin juga pada ada argumen kan. Oh, Hmm. AI ini kan dibuatnya bagus sesuai dengan peraturan, yang buruk-buruk nggak dilakukan. Tapi ujung-ujungnya yang punya kuncinya di belakang bisa ganti, nyalain, matiin. Kan orang-orang ini yang pada bikin. Iya bro. Iya makanya. Jadi Ya, bahaya kan. Orang itu jadi sangat bahaya. iya, karena powernya itu jadi di luar batas bro. Karena Google aja ya nggak bisa dipungkiri. Google aja kan sekarang kita nggak bisa lepas dari Google bro. Kehidupan Iya, kita, iya kan? Semua iya connect, tiap hari. semua terkonek ke Google sekarang. Lu kalau udah pegang smartphone, lu udah pegang laptop, lu connect ke internet, pasti semua terkonek ke Google. Ya kan? So, biarpun lu nggak pakai secara aktif ya kayak Gmail segala macam, tapi kan lu tetap lu harus butuh akun Google kan.
Hmm. Itu dia. Nah, ketika mereka sampai punya power seperti itu, bro, wah gila. Kita bener-bener Ngeri. manusia itu bener-bener cuman mainan doang. Iya, benar-benar. So AI-nya sekarang sadis sih. Maksudnya kayak kalau ChatGPT kan kita prompting. Kalau Iya. auto GPT kan kita kasih tugas dia bisa selesaiin. Jadi kayak misalnya, tolong dong lu bikin aplikasi yang kayak TikTok, dia langsung bikin algoritmnya, dia bikin desainnya, dia cari sampai jadi. Nah, yang paling ngeri nih yang bisa mikir sendiri nih, yang model-model kayak tadi dia bilang digital god gitu. Maksudnya dia bisa berpikir sendiri ke depannya dia mau gimana gitu. Mm-mm. Itu kan Mm. ngeri tuh bro, kalau nggak dikontrol. Aduh, guys, Aduh. di satu sisi gue seneng bro ya, maksudnya apa yang kita dulu mungkin nggak pernah bayangkan tuh kejadian, tapi kan kejadian ya. Tapi di satu sisi yang apa yang pernah kita lihat juga dan kita bayangkan yang ada di film itu, ada sisi buruknya dan yang jadi mengerikan kan. Hmm, iya mengerikan kalau nggak dikontrol tuh. Dan Iya. akan kita lihat dalam 20-30 tahun ke depan pasti sih menurut gue. Karena perkembangannya pasti eksponensial. Kayak gini mah. Kayak GPT aja lihat dari GPT 1 sampai GPT yang sekarang. Signifikan banget gitu. Setiap versi yang nambah tuh signifikan banget. Terus kalau kita semakin lihat AI yang ada di luar, walaupun memang banyak banget ya, aduh sampai ratusan ribuan. Dan mungkin yang kepake mungkin 10% dari apa yang ada. Tapi kalau kita lihat apa yang ada, lihat mereka punya perkembangan tuh dari bulan ke bulan tuh cepet banget bro. Ini sekarang Adobe kan tadi kan ada Photoshop beta. Dia baru Hmm. launch Adobe Firefly. Jadi kalau kita lagi ngomong gini nih berdua, terus gue langsung crop background kita, lu lagi di pantai, gue lagi di misalnya di mana gitu, dia Hmm. bisa feel banget feelnya dalam dengan kondisi gerak. Atau nggak bisa gue lagi lari nih sama lu Hmm. nih, kita lari di jalan, larinya itu bisa diganti kondisinya itu langsung di videonya dengan prompting aja. Maksudnya perkembangannya sepesat itu yang tadinya foto sekarang udah video. Nanti apalagi kan nggak tahu. Hmm. Iya, iya, Super iya. smart semua. Iya, 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 iya. Tapi di Indonesia menurut tuh gimana bro? Kita bakal bisa jadi salah satu pelaku gak? Atau cuman ya kita cuman jadi balik lagi konsumen doang yang nikmatin doang. Ya sekarang sih pemain gedenya semua yang di US ya bro ya. Paling China tuh beberapa inisiatif kan mereka investnya gede-gedean buat Hmm. kayak sort of AI lab-nya ya. Hmm. Kalau Indonesia nggak ada investment ke arah sana, I think ujung-ujungnya will just be like users aja sih. Hmm. Iya, iya, iya. Karena kan lu juga pasti lihat juga lah. Trennya kan para investor itu kan VC ya di sini konteksnya. Kan mulai beralihnya ke AI, AI, dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Tapi kan pertanyaannya adalah AI-nya ini mau diapain kan? Jangan jangan sampai kayak kejadian yang kemarin-kemarin lagi aplikasi bikin sebanyak-banyaknya tapi aplikasi yang benar-benar berguna kan ya bisa dihitung berapa doang gitu kan. Iya, benar-benar. Di apa dibuatnya itu bukan untuk solve problem tapi mengira-ngira. Dia pikir ada problem itu gitu kan. Iya, 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 nice to have doang. Ternyata Cuman iya ya dan nice to have, iya. benar. Tapi mungkin bedanya adalah kalau aplikasi mungkin secara cost nggak segede AI karena AI itu pasti kan jauh lebih gede karena kan R&D-nya itu pasti yang paling gede itu bro. Pas dilatihnya ya. Kalau Hmm. yang gua nanya orang pas ngelatih si AI-nya tuh asupin data. Karena latihnya setahu gue yang sekarang semua masih manual. Hmm. Hmm. Melatih AI untuk tahu kayak misalnya oh nih TikTok nih video yang kayak gini video yang lucu. Video yang kayak gini video yang nggak lucu. Itu pas awal-awal mereka ber apa bangun si AI ini kan dilemparin data tuh. Si judgementnya si AI itu masih di belakangnya masih ada manusia apa orang yang supervise. Oh ini bener nih. Oh ini salah. Ini tuh gini di kotak-kotakin gitu sampai banyak data udah banyak dia udah biasa baru dia jalan. Jalannya udah bisa sendiri. Masih ada unsur manualnya bro di sisi asupin datanya dan iya buat buat train AI-nya pasti pasti mahal sih costnya gede ya buat yang model-model yang berat. Hmm, betul betul. Dan gue nggak yakin di Indonesia ada yang berani keluar duit segede gitu dan sesabar itu untuk bikin kayak begitu, bro. Misalnya challengernya gitu, challenger open AI gitu nggak Iya iya, mungkin. kayak Kayak lebih tough sih. berat, bro. Belum nyampe di situ Lebih tough. kayaknya. Iya. Belum nyampe di situ benar-benar. Hmm.
Mungkin dalam 5 atau 10 tahun lagi mungkin mungkin ya, tapi kalau dalam waktu dekat susah, Bro. Iya, kita kurang talentnya juga kali ya di Indo ya. Maksudnya talent-talent jagonya juga banyakan di luar. Indo banyak talent, tapi talentnya di luar. Terus Iya, jumlah juga masih masih terbatas gitu. Kayak kita ngomong data scientist, maksudnya yang talent-talent yang ini deh, yang klasik-klasik pekerjaan yang klasik pun kayak terbatas banget di Indo. iya. Nggak sebanyak kayak di US gitu kan, atau di Hmm, India atau di China gitu kan, mereka masih banyak. iya. Masalahnya kalau sejago itu tapi di Indonesia nggak ada duitnya, Bro. Nah, itu juga. Ya, ada juga. Di luar Iya, gaji berapa kali lipat ya, bro? iya, Puluh kali lipat. iya. Di sini nggak dihargai, Bro, masalahnya, Bro. Iya, iya, Itu yang susah ya. Ya udah akhirnya pada dipakainya di luar semua. iya. Kalau kita bisa seagresif kayak di China gitu mungkin akan oke. Kayak China kan gara-gara ada OpenAI, oke ada inisiatif internal bikin OpenAI sendiri negara dia gitu. Setiap Hmm, kali di luar ada sesuatu yang bisa mendominasi secara global, dia akan pikirin gimana protect negara dia. Dia bikin sendiri. Dan iya, dia iya. bikin sendiri dia akan coba push lagi ke global. Maksudnya kalau Indonesia bisa inisiatifnya ke arah sana selalu, tiap kali ada perkembangan akan oke banget sih. Hmm, betul, betul, Hmm. betul, betul. Jadi nggak pasif ya, cuma terima aja gitu. Hmm, iya sih. Hmm. Gila ya. Ngeri ya. Ngeri tapi excited, Bro, sebenarnya AI ya. Banyak aneh-aneh. Gue cobain terus bro tiap hari. Nanti adalah copy.ai lah, nanti ada finchat.ai bisa analisa keuangan lu ketik. Oke, analisa ini masih luar negeri punya sih, jadi kayak US punya stock exchange. Tesla keuangannya gimana sih? Lu coba summarize dong Hmm, Q2 sama Q3. Salesnya naiknya kira-kira gara-gara apa? Costnya turun gara-gara apa? Mana? Itu bener-bener bisa di AI-in tuh. Gue cobain semua sih, gue penasaran kan, pengen lihat sejauh apa sih si AI ini bisa dikembangin gitu. iya, iya, Ada aja bro. Tiap hari lihat mah ada aja sih. iya. Tapi Bro ya, cara membuat prompting kayak begini menurut lu bakal jadi profesi nggak, Bro? Cara buat prompting ya. Mm-mm. Menurut lu bakal jadi profesi nggak? Jadi sebuah pekerjaan nggak? Misalnya pengen, oh buat ngorek-ngorek infonya ya. Iya, karena kan gini, Bro ya. Ini yang gue lihat ya. Ternyata tuh gue juga menemukan banyak dari orang-orang kita itu tuh tidak jago atau tidak bisa googling. Sedangkan menurut gue googling itu adalah salah satu skill yang menurut gue tuh harusnya tuh punya. Walaupun emang nggak diajarin ya. Tapi kan googling itu kan lu melakukan search di Google, lu ngulik-ngulik buat mendapatkan informasi kan yang bisa lu dapetin kan. Jadi Hmm. jadi ketika misalnya lu bingung sesuatu, sebenarnya as simple lu tinggal buka handphone, lu Google aja kan. Jawaban biasanya tuh ada, udah ada di situ kan. Itu itu sebenarnya skill menurut gua. Nah, sekarang dengan adanya kayak ChatGPT itu, kita di mana Hmm. sebenarnya tuh bisa bikin copywriting yang bagus, tapi kan yang tapi kan yang mungkin yang orang harus berinisiatif adalah kan membuat promptingnya itu kan. Promnya kayak Hmm. gimana nih, Bro? Dan prom itu kan sebenarnya juga customize tuh. Gue agak bingung aja ada orang yang bikin ada bro yang bikin kelas bro sekarang ngajarin gimana caranya membuat prom di Ada yang OpenAI. jual template-nya bro. Iya di chat GPT iya bener. Teman kan itu kan customize bro, masalah personal personal banget kan sebenarnya. Iya benar sih benar. Kalau gue sih prompting selama ini buat dapat the best prompt itu gue bener sih, gue referensi dari artikel yang gue baca sih kayak lu kalau misalnya mau buat si ChatGPT menjadi seseorang yang bisa kasih lu prompt yang baik untuk Hmm, lu punya problem, hmm, lu kasih act as consultant atau apa-apa gitu. hmm. Itunya tuh gue ngikutin dari artikel-artikel yang gue baca sih, tapi people in general akan butuh itu sih bener ya. Makanya yang template begitu masih ada yang beli aja pasti kan. Iya masih ada yang beli bro. Template Tapi prompting gitu. iya iya. Tapi itu kan sebenarnya harus lu personalize bro. Karena kalau enggak lu bikin kayak begitu ngikutin ya. Orang ngikutin gitu juga yang lain kan jadi kok lu sama sama gue. Iya kan? Iya, iya, iya. Lu akan Bener menemukan sih. lu akan menemukan hasil result yang sama dan lu posting bareng-bareng. Iya, iya, iya. Pasti overlap kalau jumlah orangnya yang pakai sama kan dengan prompt yang sama gitu kan. Iya, iya, iya. Kayak gue bingung. Wah, udah ada yang Aduh. ngajarin bro, buka kelas bro.
ngajarin Open AI, jadi Wah, expert, kacau ya. jadi expertise dia. Gue sampai bilang, ini kayaknya ChatGPT bukannya baru mulai orang pada pakai Desember tahun kemarin ya. Ini baru bulan Mei, bulan Juni nih. Ini udah ada yang buka kelas ya, udah yang jadi bilang Kelas. spesialis ya, luar biasa sekali orang-orang ini. Jadi peluang ya. Hebat tuh, jadiin peluang bro. Iya, dijadiin peluang sama mereka. Gila sih. Gokil, gokil. Gokil. Iya. Tapi bro ya, ngomong-ngomong ini ya, ya kalau kayak jiplak-jiplakan gitu kan kemarin kan juga sempat ramai juga tuh di Twitter ya, yang restoran bro ya. Oh iya, iya, iya. Ada orang buka bikin restoran kari ya, kari, bisnis kari, terus katanya di kota lain ada bikin bisnis kari yang dia, yang menurut dia itu sama persis dengan apa yang dia bikin, termasuk layout dari restorannya. Nah kalau menurut Iya. lu bro, lu kan juga suka bahas bisnis-bisnis kayak begitu bro, itu sebenarnya Hmm. boleh nggak sih? Atau gimana? Emang bisa daftarin ada kakinya segala macam? Kayak nggak bisa deh Kalau kalau kayak kalau gitu-gitu. kalau paten atau merek, paling merek kan yang lu protek. Misalnya nama lu Iya, nasi kari ayam, belum punya merek, ya udah nasi kari ayam itu yang lu protek. Jadi orang nggak bisa pakai nama itu. Kalau misalnya yang lainnya nggak bisa, bro. Lu kalau desain dalamnya, misalnya lu paten nih, misalnya lu bisa paten desain dalamnya lu. Orang tinggal rubah-rubah dikit aja, kursi lu kursi kayu, dia ganti kursi yang agak tinggi. Lampu lu lampu segitiga, ada ganti lampu yang kotak. Udah nggak bisa tuh, lu mau sesuatu gimana. Jadi emang agak agak susah buat tackle that problem, apalagi kalau industri yang entry barrier-nya rendah, which is ini ya, F&B begini kan entry barrier rendah ya. Selama lu ada chef, lu tahu yang mau dibikin apa, lu bisa benar-benar langsung ciplak percis. iya. Tapi secara umum kan memang terjadi bro, maksudnya beginian. Kayak makanya kemarin gue ada tulis tuh di caption, ada satu video kan gue bikin tuh. Si salah satu yang paling terkenal bikin apa ciplak menciplak startup ini kan si Rocket Internet. Ya, betul. Rocket Internet. Mhm. Dia pernah bikin ada satu tuh namanya Alando. Alando. Jadi di US eBay lagi naik, e-commerce lagi naik-naiknya. Di Europe dia bikin sama persis kayak si eBay, warnanya sama persis, websitenya sama persis, letak button-buttonnya semua sama persis, tapi dibuang di Eropa, maksudnya dibuka di Eropa dengan nama Alando. Terus lewat lewat 3 bulan 4 bulan gitu dibeli sama eBay berapa puluh juta dolar. Dan dia melakukan itu terus-menerus. Jadi ada yang Zappos tuh jual sepatu di Amerika, dia bikin lagi Zalando ya di Europe. Terus ada yang bikin apa? Dia semua jadi cross country. Apa yang jalan di kota di negara apa, dia ciplak percis tanpa di apa-apain di negara lain yang dia kira-kira ini pasti bisa makan juga nih. Maksudnya marketnya kurang lebih sama. Nah, ini kan yang di skala besarnya ya. Kalau skala kecil ya ini restoran antar daerah. Memang memang terjadi sih, Bro. Bagaimana ya? Kita makanya harus harus ini sih mikirin memang harus mikirin dari sisi bisnisnya juga gimana nih kalau ada orang yang ciplak. Kalau kayak gua dulu kan ada bikin tuh karta yang motor iklan. Mhm. Itu kebetulan bisa dipaten ininya konsepnya. Jadi paten papan di atas iklan. Ininya namanya pat, paten sederhana, nama dia punya kategori. Paten sederhana untuk papan iklan di atas sepeda motor. Itu bisa di Mhm. Google tuh. Nah, itu kan ininya apa namanya? Itu tuh yang gua patenin adalah konsepnya, konsep si papan iklannya. Itu bisa, Bro. Itu bisa dan Mhm. pas kita jalanin itu bisa. Tapi kalau kayak model-model restoran gini, I think susah ya. Susah kalau lu punya konsep kayak lu punya desain dengan style apa itu kan umum banget ya. Iya, apalagi kalau Iya. misalnya tes makanan, bro. Nah, itu juga sama Susah loh, tuh. bro. Susah loh, bro. Gimana lu mau Iya, patenin? iya. Iya. Gimana, gimana lu mau patenin resep mungkin resep mungkin bisa kali ya kalau resep ya. Tapi ketika itu Eh, sudah jadi makanan dan jadi sebuah ada taste-nya sendiri, kayak itu susah deh. nggak bisa bro. Nggak Nggak ada bisa. kategorinya apa. Paten Oh, sederhana yang gua daftarin dulu itu kan pengembangan dari satu konsep yang sudah ada. Kalau itu kan, dan itu kan ada barang bentuk fisiknya segala macamnya kan. Memang seperti itu fungsinya. Kalau ini kan rancu banget ya. Lu rasa, lu garam 2 sendok, tapi dengan kombinasi bahan yang lain juga bisa rasa yang sama. iya, makanya. Nggak bisa lah, agak susah sih. Lebih ke etika bisnis aja sih paling. Iya. Kan sekarang juga suka ada tren-tren kan tuh restoran-restoran kecil gitu kata tapi yang kokinya tuh chef dari restoran dari
restoran ini bintang 5 atau hotel bintang 5. Itu kan juga misalnya dia bawa masakan itu dari restoran dia yang dulu dia bikin di situ kan lu juga nggak bisa ini kan, nggak bisa lu Iya, apa-apain kan? nggak usah ngapain, nggak bisa bro. Iya, Memang terjadi sih, maksudnya kayak memang banyak juga bisnis yang jadi gede karena dia menciplak apa yang udah ada kan. Banyak yang gitu juga. iya, Bahkan mall juga gitu bro. Lu kalau kayak terakhir gue kuliah di pas di China tuh, itu banyak mall yang di sana itu kayak ngeciplak 100% yang ada di Eropa. Jadi lu di Eropa bentuknya gimana? Bener-bener nggak ada diubah sama sekali. Bener-bener pecis. Jadi pas gue liat, "Loh, ini mirip banget." Terus gue video kan, gue kirim ke keluarga. Ih bener ini sama persis yang kayak ada di Itali gitu. Itu pun juga anjing. sama tuh. Dia nggak usah pikir capek-capek lagi. Ngapain kan? Langsung aja ciplak gitu kan. Bukan barang branded aja yang dijiplak ya, mall pun Semua. dijiplak ya. Mall mau ciplak bro. Mall. Coffee shop juga tau lah di Indo lah ya. Ada Kayak coffee shop. di Indo juga Starbucks ada. ada kan. Ciplakan. Iya, Maksudnya iya, ada lah. Semua semua pasti ada sih. iya. Makanya balik lagi ke pebisnisnya, mikirin gimana ya buat protect biar bisnisnya bisa sustain. Kalau misalnya ada yang ciplak, apa yang bisa jadi yang ngeproteksi bisnisnya gitu. Iya, 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 iya. Konten juga nggak bisa Ih, diprotek. konten mah banyak bro. Orang Iya. Indo, gue tahu tuh pas di 2022. Konten China nih, gue kan juga ngeliatin konten China ya, nah, dari Hmm. TikTok atau Yin-nya. Itu banyak orang Indo yang 100% ciplak konten China, cuman diganti bahasanya dengan angle-angle video. Misalnya nih, misalnya konten China drama nih. Dia benar-benar bikin sama persis tanpa mikir lagi, tapi bikin versi Indo. Tapi orang Indo kan nggak ada yang tahu. Hmm. Tapi begitu gue, ini sama persis loh. Terus gue liat, iya kan, bener juga bisa naik ya. Karena apa yang works di sana ya sebenarnya bisa works di sini. Tinggal ciplak aja lu ganti ganti orangnya, aktornya, ganti orang ininya. Lu nggak usah pikir capek-capek, tinggal ciplak persis gitu. Dan Iya, itu terjadi, bro. Terjadi bro, banyak banget bro. Gue iya, lihat sih ada sih banyak sih. Dan ya iya, itu hak mereka ya, maksudnya kan juga orang China-nya juga mana ngecek sih sampai sini gitu kan. iya sih bener. Yang kopi 80.000 kan juga jiplak bro itu. Ada konten-konten orang luar kan dibikin sama dia, cuma Iya, iya, iya. diganti tipis-tipis doang. Iya, iya. Iya, Banyak-banyak konten kayak gitu bro sama. Jadi susah ya kalau mau Mister Beast loh, Mister Beast. Mister Beast tahu. Mister Beast punya konten yang Hmm. di YouTube itu kan di orang Rusia ada yang ciplak percis. Jadi kayak orang US ada yang ciplak Mister Beast dengan stylenya Mister Beast. Hmm. Tapi orang Rusia ada yang ciplak Mister Beast 100%. Jadi misalnya di depan Mister Beast bilang, hari ini saya akan bagi 100.000 ke 20 orang. Terus fotonya, videonya zoom out drone gitu menjauh. Dia di depan rumah. Sama percis bro. Semuanya sama percis, kata-katanya sama percis, thumbnailnya sama percis. Tapi orang Rusia. Nah, tapi gede bro channelnya. Ditanya tuh Mister Beast, "Itu gimana?" Dia bilang, wah iya susah nih kayak gini di project. Nggak bisa lah, gimana lu mau ke sana terus ngurusnya gimana? Iya, Tapi iya, iya. etika aja. Apa ya? Nothing new under the sun sih, memang bener. Tapi ya gimana ya? Agak susahnya ya memang lu konsep itu kan memang abu-abu masalahnya, bukan sesuatu intangible kan sebenarnya kan. Iya, tangible bro. Tangible. Iya, Bener. Susah iya, protek semua. Ya paling harus pikirin aja. Jadi tiap kali mau mulai sesuatu harus pikirin gimana ya. Kalau misalnya ini ada yang ciplak, kalau bisnis ya berarti atau jadi konten kreator pikirin kalau ada yang nyiplak gimana. Kita supaya tetap bisa beda gitu. iya. Ya gaya-gaya lu di TikTok yang ada pembicaraan dialog dua orang tapi orangnya lu juga kan itu kan juga banyak ditiru sama yang Udah lain. banyak. Ya udah Iya, banyak, udah banyak. iya kan? Puluhan ada. Iya udah banyak. Nggak puluhan lah bro, banyak banget. Gue sering banget lihat tuh kalau lagi scroll Ratusan scroll. kali ya, ratusan ya. Oh, lebih kali Ratusan. scroll scroll reel gitu ya. Pokoknya konsepnya kayak lu gitu. Yang satu lagi Iya, 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 ngomong, iya. yang satu orang orang yang sama tapi dia mungkin pakai dandanannya beda. Jadi kayak ada sebuah dialog. Udah banyak kan yang konsep-konsep kayak gitu kan. Benar, benar, benar. Benar. Ya, gitulah. Memang di semua ranah lah, di semua ranah. Di semua ranah akan ada beginiannya. Iya sih. Dan ya akhirnya Stay adaptif aja. iya, ujung-ujungnya ya kita cuman bisa ini aja memperkuat value kita masing-masing kan sebenarnya kan akhirnya. Iya. Orang-orang yang majunya dengan dia innovate sebenarnya akan ngerasa bisa down. Kayak misalnya dia bikin sesuatu yang baru nih, konsep Mister Beast, dia bikin video. Lu mau nggak gue kasih 60.000 tapi lu ke Paris beliin gue tempe.
udah Hmm. beliin gue apa. Itu kan diciplak sama orang Indo juga kan. Maksudnya dengan Hmm. cara yang sama. Hmm. Dia berinovasi membuat sesuatu yang baru ini tuh jadinya kadang mungkin bisa jadi ngedown karena ayo ada orang lain yang cuma tinggal nunggu doang. Lu ngapain dia tinggal lihat, dia tinggal berubah-ubah dikit, dia pakai buat dia gitu. Hmm. Karena kan kalau innovate gitu kan nggak segampang itu ya. Lu mikirnya banyak loh. Iya, Innovate sesuatu di semua ranah ya, nggak cuma konten kreator, bisnis atau apapun. bener-bener. Makanya kan ada orang yang bilang ide itu murah. Gue kadang nggak setuju loh, karena kadang ya ide itu bisa datang karena memang dari pengalaman, dari pembelajaran orang ini, dan itu yang juga pengalaman dan pembelajaran yang bertahun-tahun lama, akhirnya bisa lah muncul ide seperti itu kan. Iya, ya, gua juga setuju. Ide, makanya kan ada yang bilang kan ide itu gratis, tapi eksekusinya semua bergantung eksekusi. Iya. Kalau gua sih tetap tetap mikirnya kalau ide didengar sama orang yang eksekusinya bagus, ya sama aja itu tetap 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 jadi apa ya, jadi sangat berharga banget itu ide gitu. Bener, bener, bener. Tergantung siapa yang dengar. Kalau yang dengar nggak bisa eksekusi ya udah, tapi kalau yang dengar bisa eksekusi ya lebih baik idenya di keep gitu. Iya, bener, bener nih. Kalau kalau memang ide itu murah ya nggak mungkin ada kayak apa tuh company-company buka lowongan, tapi ternyata cuma mau shopping-shopping idea doang. Apalagi kalau kompetitornya yang dari kompetitornya nih yang interview, ya kan? Iya benar-benar. Iya makanya ide ide itu yang mengubah segalanya. Kayak perusahaan dari luar yang mau masuk Indo, dia embel-embelnya, walaupun dia udah ada CEO-nya nih dari dia punya grup, gitu ya. Nanti dia embel-embelnya, oke mau cari country manager. Dia interview tuh dari kompetitornya semua. Dan tanya marketnya grow atau enggak, berapa sih orangnya, strategi internal perusahaan lo yang sekarang kayak gimana arahannya. Itu dikorek semua sampai udah dapat petanya jelas, baru dia masuk dalam tanpa nge-hire orang-orang ini. Ya Iya, berarti kan idenya mahal bro. Justru idenya yang mahal iya, yang bikin jadi bener, kita bener, fighting bener, gitu. bener. Praktek-praktek gitu. Gue terakhir ya bro, pernah ada ini tahun kemarin ya. Jadi tuh ada satu brand sport apparel lokal Indonesia Hmm. eh buka lowongan buat head marketing. Oke lah, gue datang diundang kan gue datang, gue ketemu lah sama marketing directornya. Ini sport apparelnya nempel banget sama salah satu tim yang ada di Indonesia bro. Jadi kalau gue sebut timnya pasti tahu lah. Oke 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 Ya oke. karena mereka membrandingnya seperti itu. Iya iya Tapi iya tapi betul lucu, betul. tapi lucunya adalah ketika gue lagi masuk ke ruangan itu marketing directornya ternyata nggak sendiri bro. Mending ditemenin sama HR-nya ya. Ini tuh nggak ditemenin sama siapa? Ditemenin sama orang agensi. Gue bingung dong. Lu kan mau interview gue ya. Kenapa lu ajak orang agensi? Orang agensi berarti kan hitungannya pihak ketiga dari lu kan yang nggak ada hubungannya sama rekrutmen ini kan. Iya iya. Iya, nah cuman dia bilang, oh, Oh. orang agensi ini katanya, oh ini mau ini aja ikut buat ini. Oh ya udah gue bilang. Cuma gue udah tahu ini orang pasti bakal, ya kayak tadi lu bilang lah ngorek-ngorek, gak jelas gitu kan. Ngorek bro. Iya. Iya, karena kan lucu, lu kan agency kan dipakai, lu dibayar untuk ini dong, berkontribusi untuk ya, let's say mungkin untuk brandingnya atau marketingnya untuk produk ini kan. Tapi lu ikut-ikutan Iya. interview gue buat apa gitu kan? Dan ya Wah bener terus aja. akhirnya Ya udah, bener ditanya. dia Hmm. ada pertanyaan ini gimana strategi menurut gua tuh yang bisa dipakai untuk brand ini. Gua, gua masalah kalau trik kayak gini kan gua udah bosan nih ya. Gua kadang tuh di Hmm. satu sisi tuh gua kalau gua lagi males, gua bisa gua jawab salah-salah. Gua salah-salah aja Oh. ngomong gitu. Tapi biasanya gua tambahin dengan fakta-fakta yang gua lihat dari brand ini kurangnya apa tuh biasanya tuh gua tembak-tembakin tuh. Kayak misalnya gue bilang, lu tuh brand lu ini tuh brandingnya, value-nya tuh nggak jelas. Lu tuh terlalu tergantung sama tim yang lagi lu yang lu jual terus nih. Lu sponsor dari tim ini, sponsor sponsor resmi tim ini. Masalahnya, kalau kontrak lu habis, lu udah nggak jadi udah nggak jadi aparel resmi dari tim ini, lu mau apa habis itu? Kan hilang dong. Hmm. Kan hilang dong. Begitu aja kan Iya. branding lu kan, value lu jadi hilang kan. Nah, lu tuh mau jadi apa? Oh, terus ditanya, bro. Jadi enaknya kita bikin brandingnya apa ya enaknya ya? Gue ngomong aja asal-asalan bro. Dipakai. Gue cuma ngomong sebut satu dua kata doang. Oh coba aja begini. Dipakai bro. Ah serius loh. Iya Beneran Bang? dipakai.
Gila kan, gue cuma ngomong asal doang. Jadi Tapi kayak itu memang begitu bro. tag, Aduh. jadi kayak tagline brand lu, ngerti kan? Tagline brand doang gitu. Iya, itu dipakai bro. Aduh, ini patetik banget. Karena ternyata gue juga ngelihat ini spot apparel berusaha untuk bersaing dengan brand-brand apparel dari luar negeri juga. Tapi Iya betul betul. konsep mereka itu tuh berpikirnya tuh masih seperti ini tau gak? Orang-orang yang jualan baju-baju jersey atau baju-baju olahraga KW di Tanah Abang, bro. Itu Hmm. repotnya. Ya udah akhirnya ya udahlah. Gua juga nggak bisa expect banyak lah karena gue juga nggak yakin ini brand bisa kemana-mana. Oh. Iya, itu Sebenarnya gitu. banyak Menarik banyak bro. iya banyak terjadi sih bro. Karena ya memang sometimes gue ngeliat ya produk itu muncul di dunia ini, tapi yang bikin produknya tuh no clue ini harus diapain tuh. Hmm. Idenya itu ya. Idenya mahal bro. Iya, idenya Kalau di mah. level manajemen yang si level tuh paling sering lah interviewnya buat ngorek semua bro. Iya. Kayak kadang kan akhirnya kita merasa ini patetik banget kan. Lu bikin produk tapi lu nggak tahu harus mesti gimana. Iya, 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 iya. Oh, lu ada di gitu itu tahun lalu 2022 berarti bro. Eh, 2022, 2022. Gua ada lah beberapa kali mengalami hal seperti itulah. Ada yang emang gua jawab ini kan kita lagi interview. Interview itu fungsinya adalah untuk menggali tapi bukan menggali strategi atau informasi atau planning dari gua. Kalau lu memang mau cuma nyarinya planning atau strategi doang, ya gue bilang aja, gue bikinin invoice sekarang. Gue kirim ke lu bayar dulu ke gua. Anggap aja berarti gue ini eh, iya, Konsultan. iya konsultan buat lu kalau mau kayak Iya gitu. benar-benar. Benar-benar. Consulting juga ada loh. Gue ada cerita dengan cerita. Ya tapi ini mungkin gue nggak ngomong nama ya. Ada yang kayak interview consulting itu dipakai untuk nyari ide benerin startupnya seseorang gitu. Kayak dia Ih, misalnya dia kan ada jatah buat interview nih. hmm. Orang-orang yang masuk semua kan, tanya nih, ini anak case study-nya ini, kira-kira gini lu, kalau ini lu kira-kira gimana lu coba pikirin gitu. Setiap kali interview tanya itu terus nanti lama-lama lu dapat ide dari orang-orang pinter ini kan dengan gratis. Ada bro, I- gue ada denger juga tuh. iya itu case Itu study itu juga, mahal. case study juga rese itu. Iya, rese-rese benar. Case study. Oh, ini bukan 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 perusahaan yang real ya, tapi setelah gue lihat kok kayak bisnisnya mirip banget sama bisnis yang lagi lu jalanin. Iya, iya, begitulah, begitulah. Dan lumayan lumrah lah memang terjadi di mana-mana ya. Susah juga gitu kan lu kalau lu butuh kerjaannya mau nggak mau jawab juga kan, giving the best kan. Lu pikir Betul, keras. Keras. Iya, betul. Tapi kan gimana? akhirnya berujung nggak dapet juga kan, karena kan Iya, lu nggak nyari orangnya sebenarnya. butuh ide doang, nggak butuh butuh orangnya. iya, butuh idenya doang. Tapi ya tadi ya bro juga lu bilang kan ya. Ya Pak, at the end of the day kalau lu memang dapat idenya tapi nggak tahu cara make idenya sama aja bro. Kayak misalnya lu dikasih mobilnya, lu dikasih kuncinya nih. Ini lu pakai mobilnya. Tapi lu nggak tahu cara nyetir ya bro. Ya itu mobil nggak kemana-mana kan. Hmm, ya. Ya balik lagi sih orang yang nerima ide ini mesti yang tipe eksekusinya bagus ya. Iya, yang Iya. memang paham ini. Ya tapi gitulah banyak orang lucu-lucu. Namanya orang lucu-lucu ini nih yang nanti suatu saat nih bakal digantikan sama AI bro. Semua ya. Iya, bakal digantikan sama Aduh. sama nanti kalau AI-nya udah dalam bentuk Android, nah udah lu kayaknya bakal tersingkir dari persaingan sih. AI itu bakal nge-replace semua yang butuh kekuatan berpikir juga bro, consulting gitu-gitu. Jadi di US kemarin tuh ada yang bikin, maksudnya kan ChatGPT atau GPT, auto GPT-nya di set dia sebagai konsultan yang udah nge-crunching banyak case study dengan berbagai macam framework untuk pecahin masalah. Dia dilemparin problem gitu. Oke, gua ada satu perusahaan ini, problemnya ini, kondisinya seperti ini, metriknya mau naikin revenue. Tolong dong lu bikin report, terus lu kasih detail cara gimana. Jadi bro 5 menit. Jadi dia jadi present dia kasih tahu. Jadi ini bakal ke replace juga nih consulting. Wah bro. Iyalah, dia pasti lebih bagus kekuatan berpikir. Dia kan tinggal crunching aja semua data ya. Lu lempar.
1.000 kasus gitu kan. Iya, Kan dia akan mengerucut kan, dia tahu apapun jenis kasusnya, gimana cara solvingnya. Karena semuanya eksak kan, apalagi consulting yang terstruktur gitu kan. iya. Database dia pasti jauh lebih kencang dibandingin database manusia sama per manusia kan. Iya, iya benar. Benar bro. Ke-replace lah. Ke-replace. Aduh, gokil. Konsultan, aduh, di satu sisi Mantan. sebenarnya gue nggak ada masalah sama konsultan, emang kadang-kadang konsultannya gitu. Lu pernah lihat ini nggak sih? Ada video Steve Jobs pas dia ngajar di MIT. Ya, 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 ya. Lu pernah lihat kan dia? Yang kalau lu konsultan, lu taunya ada itunya luarnya pisang. Tapi rasanya si pisang lu nggak tahu. Iya, karena lu nggak Lu pernah makan, tahu kalau lu nggak pernah anggur makan, punya luar, iya, lu nggak pernah makan ya pisangnya kan? soalnya. Itu lucu banget Tapi sih. lu tahu pisang luarnya lapisan telurnya gimana? Apel, anggur, lapisan luarnya tahu, tapi lu nggak tahu rasa bener-benernya, gitu kan? Iya, 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 gila itu. Steve Jobs kan Tapi jelas. orang consulting pinter lah bro, pinter lah bro. Gua ada beberapa teman, emang bener pinter sih bro. Karena mereka menyaring the best of the best kan. Cuman just the job aja memang terkadang karena dia punya end resultnya kalau levelnya belum tinggi hanya PPT, nggak sampai ketemu orang manajemen levelnya, jadinya kesannya begitu ya. Betul, betul, Iya. betul. Tapi even Steve Jobs aja ngerosting orang-orang konsultan. Iya, iya. Iya. Aduh, Steve Jobs. Iya, tapi kan dia memang kalau ngomong ceplas-ceplos, bro. Iya, straightforward aja gitu, nggak usah pakai Eh, saring-saring. iya, 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 iya. Iya, Ya, iya, iya. gokil lah, gokil. AI, AI, AI apakah bisa kalau itu ada nanya sama gue kan, apakah AI bisa menggantikan podcaster atau fungsi host? Gue gue bilang bisa karena waktu itu pernah ada satu podcast di Spotify kok. Gue lupa namanya apa. Dia ngetes, bro. Dia ngetes eh yang ngomong itu bukan dia, tapi AI yang ngomong. Jadi AI-nya ini nih ngomong monolog. Udah dikasih promnya kan, lu bahas tentang ini. Jadi di awal dia dia opening dulu. Gue lagi mau ngetes, ini yang ngomong adalah setelah gue adalah AI ya. Itu AI itu ngomong. Terus suaranya gue lihat, suaranya kok kayak Jarvisnya Iron Man nih. Ternyata tipe suara pun bisa lu set. Benar, udah sampai kayak gitu. Bisa, bisa. Gue percaya bisa sih, bro. Hmm. Bisa. Karena AI Live, tuh nggak AI Live yang di China? Hmm. Jadi di China nih udah ada startup yang fokusnya AI Live. Jadi kayak kalau kita live kan orang nih, dia Hmm. live-nya udah benar-benar AI yang running 24 jam dan dia bisa jawabin orang-orang punya komentar juga. Sama Hmm. dia bisa gerak-gerak. Dan itu ya bentuknya masih virtual influencer sih. Cuman itu aja udah interaksi kan dengan orang. Iya. Berarti nanti yang podcastnya juga antara AI juga udah pasti bisa kan? Iya. Nggak cuma antara orang, dia antara AI dia bikin topik yang seru yang lagi trending, dia kasih hal-hal yang kritis aja yang suka orang denger gitu, dia tinggal belajarin dari datanya, pasti bisa bro. Iya, gila ya. Berarti itu yang lu ngonten tapi cuman beli followers tuh susah tuh, bro. Iya, susah, Lu nggak susah ada bro. edit, lu nggak ada edit value-nya, bro. Iya benar-benar, banyak ya yang masih beli followers, banyak ya sekarang. Kayaknya masih ada aja yang. Ada aja ya. Gue tuh, gue tuh tadi baru juga, tadi tuh gue bikin tulisan artikel itu pun gue bikin pakai ChatGPT ya. Gue bahas tentang jangan mencari followers, tapi bangunlah tribe. Itu gue bikin pakai ChatGPT. Itu baru gue post tuh hari ini di IG sama di LinkedIn. Hmm. Iya, Ada gue ada lihat, ada lihat, iya, ada iya, lihat. iya, iya. Jadi, Iya, iya, iya. ya, jadi pada intinya memang followers itu kalau lu masih beli-beli followers ya memang kelihatannya cakep ya. Oh, followers gue berapa k gitu kan. Tapi kalau followers tuh banyak tapi nggak bisa menghasilkan apa-apa buat lu atau buat brand yang pakai lu kan sama aja bohong kan. Nah, iya benar, benar. Sekarang orang lebih lihat engagement ya, maksudnya kayak oh followersnya mau berapa juta, ternyata engagementnya rendah mah sama aja. Terus satunya lagi kan seberapa fanatik si follower itu terhadap lo, itu yang bisa jadi konversi kan. Iya, iya. Karena kemarin tuh Hmm. ada kasus kejadian, kalau nggak salah cewek ya, dia tuh followers jutaan, tapi mau jual jual kaos aja setengah mati, bro. Iya, ada. Iya, lu pasti pernah denger dah, 10 kaos Oh, aja iya, pernah dengar, pernah dengar. setengah mati dijual.
Karena ternyata orang demen aja follow dia, tapi orang nggak peduli sama dia. Iya, mau jual apa juga nggak peduli gitu ya. Iya, Benar, 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 benar. itu Setuju, setuju. ya Harus yang militan. Kalau followersnya militan enak. bener. Kayak K-pop gitu kan. Maksudnya kalau K-pop kan followersnya benar-benar dukung banget nih. Maksudnya kayak apapun yang dijual mungkin dia juga akan beli gitu. Karena dia dukungnya 100%. Iya, Tapi kalau iya, hanya sebatas selebgram biasa belum tentu loh. Cuman lihat-lihat aja orang mah lihat-lihat doang gitu kan. iya, bener, bener, bener. Ya, Mm-mm. kalau di gua salah satunya mau nggak mau ya gua harus ini bro berinteraksi sama mereka. Kayak misalnya mereka nge-DM gua atau apa ya, gua bales sih. Ya benar. Ya setuju bro. Biar dia berasa dekat kan. Terus akhirnya jadi benar-benar nempel. Mm-mm. Mau nggak mau, karena kalau lu belaga ini petentang petenteng seakan-akan lu public figure, selebriti, ya udah habis. Habis. Benar, 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 benar. Setuju bro. Setuju, Ya, setuju. gitu bro. But anyway, thank you bro ya, buat ngobrol-ngobrol ya bro. Ternyata kita Siap, siap bro. Sama-sama bro. ngobrol jam 7 kan udah jam 8 lewat, ini udah sejam Sejam lebih. ya kurang lebih ya. Iya, ya, mantap lah bro. Siap, Eh, siap bro. ya, thank you banget bro sudah bersedia untuk kita gibah-gibah bareng bro. Sama-sama bro. Ini lu taruh Spotify. Iya, berarti nanti ya Spotify terus baru Spot, spot, editingnya di YouTube. Spotify sama YouTube lah, pokoknya gue selalu upload barengan lah ini. Tenang aja. Oke, siap, siap. Siap Hmm. bro. Oke bro, thank you bro ya. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Bye.